secara terpengaruh dengan opini itu sehingga bisa memilih si itu ya yang rame dibicarakan gitu. Nah, tapi dalam kepentingan teknis ya pemenangan bisa jadi sebenarnya hasil-hasil survei itu sebagai pemetaan politik gitu untuk kemudian bagaimana strategi untuk selanjutnya melakukan pemenangan ke depannya gitu ya. Jadi kan bisa juga survei kalau secara komprehensif itu dilakukan lalu kemudian ada juga setelah dianalisa terlihat gitu di mana bolongnya, di mana kekurangannya atau bahkan keputusan apakah maju atau tidak gitu. Misalnya kalau terlalu kecil ya modal elektabilitasnya padahal ini sudah mendekati pemilu itu ya tentu banyak orang yang kemudian memutuskan untuk tidak maju saja atau mengubah target politiknya. Tadinya misalnya untuk nomor 1, lalu kemudian dirubah untuk nomor 2 atau yang lain gitu sebagai strategi politik. Seringkali juga begitu ya. Tapi yang banyak juga yang kemudian melakukan itu untuk kemudian kepentingannya dalam hal itu tadi mencari efek lanjutan dari. Bro, ini kadang-kadang ini kan misalnya ya, sekarang ini kan kalau kita belajar dari pengalaman ya, ini kan kuantifikasi politik namanya ya, sejak pemilu 2004 ya, sampai dengan 2019 itu kan ramai sekali tentang survei ya. Kadang-kadang kan survei-survei itu menjadi alat legitimasi dan juga alat untuk melakukan pressure kepada partai politik. Misalnya ini loh calon yang elektabilitasnya atau tingkat elektabilitasnya paling tinggi berdasarkan hasil survei. Bagaimana nih? Misalnya hal-hal semacam itu ya atau istilahnya ya biar pemimpin partai itu misalnya tidak hanya sekedar, karena ada juga kemarin yang mengatakan bahwa ya kita tidak terlalu percaya dengan survei-surveian. Ada beberapa ketua partai yang mengatakan seperti itu. Nah, ya terkait dengan dua hal ini, jadi survei sebagai alat legitimasi dan survei sebagai alat penekan ya bagi pimpinan partai. Sejauh mana implikasinya kepada lembaga penyelenggara survei? Ya itu daripada nanya ke dukun, saya kira juga pakai metode ilmiah lebih akurat. Kalau pilkada banyak ke dukun, banyak ke dukun. Iya. Dan partai-partai yang mengatakan bahwa tidak percaya lembaga survei, dia juga menggunakan survei. Maksudnya mungkin kepada lembaga survei yang melakukannya dengan atau tanpa integritas. Itu saya kira ya. Nah, makanya kan sebenarnya untuk menjaga itu ada kaidah akademik ya. Iya, karena ini kan ya cara-cara akademik yang bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya yang bisa melakukan itu gitu dengan menjaga integritasnya. Memang dua hal ya kuncinya memang. Jadi memang kompetensi ya. Dia kemampuan, yang kedua juga kan soal integritas dia. Itu yang kemudian akan menentukan hasilnya, apakah hasilnya itu reliable atau tidak gitu. Nah itu pilihan-pilihan itu ya diserahkan pada. Tapi ya kalau dilakukan dengan baik, dengan integritas yang baik, saya kira banyak yang kemudian berguna ya dalam hal survei-survei ini berguna untuk kepentingan menaikkan elektabilitas atau mengatur strategi dan lain sebagainya. Dan bahkan saya juga tahu orang yang mengatakan itu juga menggunakan survei. Ya biasanya mereka membuat survei itu tidak hanya satu lembaga, tapi juga ada internal untuk mengontrol dan lain sebagainya. Nah, kontrol lain itu juga itu biasanya terdapat dalam asosiasi gitu, asosiasi profesi yang punya kode etik yang ketat gitu, sehingga orang tidak perlu mengontrol lagi dengan survei yang lain, cukup dengan melihat bahwa apakah lembaga itu
masuk di asosiasi profesi yang bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Nah, itu juga bisa membantu pada klien untuk menilai bahwa lembaga survei ini memang menjaga integritasnya, kompeten atau tidak, gitu ya. Nah, bahwa ada implikasi ya dengan munculnya beberapa ya lembaga yang bermain-main ya katakanlah. Ya kita juga tidak menutup mata, apalagi dalam pemilu seperti ini. Ya banyak juga yang kemudian juga bermain-main memanfaatkan situasi seperti ini. Ya itu kita biasa ya kan setiap profesi juga ada yang begitu gitu. Tapi kalau itu kan bisa dinilai mana lembaga yang punya track record bagus, mana lembaga yang punya track record buruk, kita bisa menilai juga. Klien bisa menilai, jangan sampai tertipu gitu. Sampai dan itu ya sebenarnya tidak menguntungkan kalau ada yang bermain-main dalam hal itu, ya pasti tidak menguntungkan bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu. Bro, ini pertanyaan yang terakhir ya. Sekaligus mungkin Bro bisa memberikan closing statement ya. Ini kan sebenarnya terkait dengan sampel ya. Seberapa banyak sih sampel yang harus diambil di dalam survei supaya tingkat kepercayaan publiknya itu menjadi lebih bagus atau lebih besar gitu. Atau ada nggak standar sampelnya? Ya sebenarnya kan kalau pengalaman kita soal jumlah itu relatif ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana cara mengambil atau memilih sampel itu. Ya, itu berakibat pada seberapa besar tingkat kesalahannya. Nah, di survei itu kan ada yang disebut margin of error itu. Yeah. Jadi margin of error itu mengacu pada sampling error ya. Karena dia sampel, maka kemudian pasti ada kesalahan gitu. Yang ditolerir gitu. Tapi juga jangan sampai kesalahan margin of error itu ditambah dengan human error juga. Nah, ya, jadi itu tergantung pada metode yang dipakai juga. Misalnya kalau survei itu pakai purposive, ya tentu tidak bisa digeneralisasi. Yeah. Misalnya kita juga suka melakukan itu karena ya itu harus dijelaskan. Ini dengan metode apa hasilnya seperti ini gitu. Jadi ada konsekuensi dari metode pemilihan sampel juga gitu ya. Kalau purposive misalnya kita kemarin melakukan itu untuk menilai soal kebangsaan oleh ahli gitu ya, oleh expert survei gitu ya. Nah kami memilihnya secara purposive, misalnya kita tentukan bahwa ini doktor gitu, jumlahnya segini gitu. Jadi yang disimpulkan adalah pendapat dari 50 orang ahli itu gitu. Tidak bisa digeneralisir bahwa ini pendapat dari semua ahli gitu. Enggak gitu. Nah, tapi misalnya kalau dilakukan dengan random ya, simple random ya, itu berbeda gitu. Jadi ketepatan itu berapa tingkat kesalahan dan lain sebagainya itu ditentukan oleh metode pemilihan sampelnya, dan metode pemilihan sampel itu juga ditentukan oleh kerangka sampel yang tersedia. Gitu. Nah tentu ya semakin banyak semakin bagus gitu ya, dan itu bisa dihitung ya berapa margin of error-nya. Cuman semuanya akan ambiar gitu ya kalau tidak punya integritas, semuanya juga akan ambiar. Terutama di aspek enumerator ya bro ya. Human error di enumerator itu kadang-kadang itu paling sering terjadi. Dia ngisi sendiri, gitu ya, malas dia pergi, apalagi misalnya satu enumerator itu menjangkau beberapa sampel ya. Nah di populi itu Bung Koris yang kayak gitu itu dieliminasi gitu. Dengan misalnya kita memakai aplikasi. Ya kalau dulu kan kesalahan-kesalahan seperti itu kita pakai ada supervisor, ada ada spot check gitu ya. Kita datang gitu, apakah benar wawancara dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, tapi sekarang kita menggunakan aplikasi itu,
ya itu ada kemampuan di situ di aplikasi itu melihat lokasi dia wawancara, apakah rekamannya juga bahkan ada misalnya ya kan. Jadi satu persatu bisa diketahui apakah wawancara atau tidak gitu. Ada geoteknya dan lain sebagainya. Cek Jadi lokasi juga sekarang. ya gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisasi gitu. Tapi yang sangat fatal itu kalau misalnya penelitinya dari awal itu juga sudah berniat melakukan kesalahan itu untuk menguntungkan satu kelompok tertentu dengan tidak memakai pemilihan sampel yang baik gitu, yang benar gitu. Nah, itu Mandat saya kira politik yang lebih dominan lebih fatal. daripada mandat akademik. Nah, itu dia. Oke, Bro. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Bursa dan TV ya. Semoga diskusi singkat ini bisa mengedukasi dan juga mencerahkan masyarakat Indonesia ya. Dan dari Gursaran TV kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam hangat ke Jakarta. Sampai jumpa ya sampai jumpa kita di topik lain yang berbeda. Topik yang berbeda ya. Terima kasih banyak. Kita tutup ya. Ya, terima kasih.